Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini konten ketiga ya terkait dengan IELTS. Saya kali ini akan membahas tentang skill writing ya. Nah, seperti apa skill-skill di writing IELTS? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe Pak Saf Channel sebanyak-banyaknya ya. Thank you very much. Jangan klik-klik. Oke, saya langsung share screen saja. Ini soalnya saya ambilkan dari ini ya, langsung di ielts.org. Sampel ya. Oke, waktunya 60 menit ya, pantas saja karena memang IELTS writing itu ya perlu takes time untuk menulis ya, karena beda dengan ya masing-masing skill punya challenge-nya masing-masing. Oke. Kita lihat jenis soal-soalnya seperti apa ya. Ini soal yang pertama, 1A. Biasanya sih kalau IELTS diberikan diagram, ya, that's right ya. Oke, kita kupas soal berikut ini ya. The chart below shows the numbers of men and women in further education in Britain in 3 periods and whether they were studying full-time or part-time. Summarize, ini perintahnya adalah summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Ya, jadi sekilas ini saya bisa menyimpulkan bahwa sobat diminta untuk bisa memilih dan memilah feature utama apa di diagram ini ya. Jangan semuanya mungkin diambil semua informasinya tanpa kita memilih informasi utamanya sebenarnya apa gitu. Kemudian bikin comparison. Nah, untuk membuat comparison itu, salah satu kelemahan kita ketika menulis adalah transition signalnya ya. Misalnya in contrast, in compare to, dan so itu kita harus kuasai dulu untuk membuat tulisan kita tidak monoton. Itu mungkin salah satu tips yang bisa saya share ya. Ini write at least 150 kata itu mungkin ya 150 kata ya, 15 kalimat ya, kurang lebih 15 kalimat ya. Diagramnya seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat seperti apakah kita bandingkan tahun ini, dan seterusnya nanti dengan variasi yang tidak monoton. Jadi tulisan kita tidak, misalnya 70 sekian, kemudian dibandingkan itu kan sangat monoton. Menurut saya seperti itu. Kalau sobat semuanya tidak seperti ya mau boleh. Ini kan persepsi saja. Oke, berikutnya adalah task 1B. Seperti apa? 1B-nya. Oke. Nah, ini yang 1B. The graph below shows radio and television audiences throughout the day in 1992. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Jadi, lagi-lagi kita harus diminta bisa memilih informasi mana sih yang utama itu apa. Apakah semuanya harus tulis? Tentunya iya, tapi porsinya mungkin mana yang lebih diutamakan harus kita harus mampu memilih dan memilah informasi mana yang harus mendapatkan porsi utama dibandingkan dengan informasi lain yang bisa hanya menjadi additional information ya, seperti itu. Ini sama juga 150 kata. Nah, ini juga kemampuan kita memahami grafik atau diagram juga sangat penting sekali. Seperti ini kita harus compare dengan angka-angka di sini dan persentase, dan juga bagaimana kita how to present, bagaimana kita menyajikan sebuah informasi menjadi sebuah summary atau teks yang menarik ya. Nah, soal yang kedua, kemudian soal yang ketiga seperti apa? 1C, YBC ya. YBC. Oke, masih sama kalau writing IELTS menurut saya ya. Misalnya kalau nggak diagram, seterusnya itu, nah ini juga diagram juga, lagi-lagi diagram. The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry. Summarize the information by selecting sama. Nah, ini kan sebuah proses ya, proses membuat brick ya, atau bata ya.
Nah, teman-teman nanti atau support semuanya diminta untuk menjelaskan proses ini secara urut dan juga secara sistematis dengan kalimat yang efektif 150 kata sehingga bisa enak dibaca dan sesuai dengan proses yang ditunjukkan di diagram. Itu juga perlu kita harus tahu bagaimana sebuah proses itu disajikan dalam sebuah teks itu bagaimana juga kita harus kuasai hal itu ya, karena ada transition signal-nya yang harus kita gunakan secara efektif ya ketika kita menjelaskan sebuah proses ya. Oke, berikutnya apa jenis soalnya, ini yang 2A. 2A ini seperti apa? Oke. Alright. Ini semacam argumentatif ya, argumentatif. Nah, ini misalnya gini, children who are brought up in families that do not have large amount of money are better prepared to deal with the problem of adult life that children brought up by wealthy parents. To what extent do you agree on this? Nah, ini kan lebih ke argumentation ya, argumentatif teks ya. Jadi bagaimana kita bisa merespon sebuah isu, kemudian menyajikannya dalam sebuah tulisan. Jika tidak mudah ya, karena kita mungkin lebih mudah mengekspresikan dengan oral daripada ke written. Ya, itu mungkin juga perlu pelatihan ya. Ini waktunya 40 menit ya. Jadi kalau bikin 250 kata itu juga kalau tidak terbiasa pasti akan sangat sulit ya. Oke, berikutnya adalah ini ya. To be, seperti apa to be. Oke. Nah, ini juga kurang lebih sama. International tourism has brought enormous benefit to many places. At the same time, there is concern about its impact on local inhabitants and the environment. Jadi kita masih harus mendapat juga. Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? Nah, ini kan kita dibenturkan dengan keuntungan dan kerugian dari turis pariwisata internasional di negara kita atau di daerah kita seperti apa. Nah, nanti wawasan tentang itu juga perlu kita kuasai ya, karena memang multi topik, tidak selalu melulu topik kita yang kita ketahui, tapi pariwisata, kemudian anak-anak, tema-temanya sangat random ya, dan kita harus memang wawasannya harus kuat ya. Nah, ini seperti ini, examiners komennya seperti apa, kita bisa belajar untuk memperbaiki, atau minimal tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh examinee sebelumnya ya, dengan cara mempelajari komentar dari penilai ya, penilai tulisan seperti apa. Apakah aspek mana yang menjadi tidak lemah dari examinee sebelumnya, itu bisa kita jadikan sebagai salah satu cara atau salah satu one of the way to improve our writing seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar seperti apa isinya. Nah, kita lihat. Nah ini misalnya, examiners comment there is a good attempt to describe the overall trend, but the content would have been greatly improved if the candidate had included some reference and figures given in the graph. Jadi kalau dilihat di sini kan tidak ada tidak menggunakan angka-angka yang dimunculkan dalam grafik itu. Nah, kita nanti kalau mengambil tes IELTS, kita harus memaksimalkan data-data yang sudah disajikan dalam grafik diagram itu secara optimal di tulisan kita. Nah, oke, yang ini however some information missing and the information is inaccurate. Nah, ini mungkin tadi yang saya ulas sebelumnya, kita juga harus semaksimal mungkin menggunakan seluruh informasi yang disajikan dalam diagram maupun grafik dengan proporsi yang tepat, yang mana yang menjadi informasi utama dan mana yang menjadi informasi tambahan. Tapi tetap semuanya disajikan dalam tulisan secara proporsional. Nah, itu mungkin beberapa catatan yang ada di academic writing. Kita bisa move ke
yang general training writing seperti apa, karena sama-sama writing kita bisa compare ya. Apakah soalnya kurlap sama atau lebih susah? Nah, kalau ini kan you live in a room in college which you share with another students. However, there are many problems with this arrangement and you find it very difficult to work. Nah, tadi yang pertama kan kita harus summarize sebuah diagram, kemudian membuat perbandingan. Kalau ini kan kita diminta untuk menulis surat dan describe the situation, explain your problem. Jadi ya again itu mendukung nanti ketika misalnya kuliah ke luar negeri dan Anda menghadapi masalah serupa, jadi Anda bisa belajar untuk handle masalah ini dengan cara soal-soal IELTS ini ya. Oke, berikutnya adalah yang 1B, seperti apa? Nah, ini your local public library wants to make improvement to their services and facilities. In order to get ideas from the public, they have asked library users to send them suggestions in writing. Write a letter to the library in your letter. Nah, ini kan sama dengan soal sebelumnya. Jadi kita membuat surat, kemudian describe what you like about the library, share what you don't like, and make suggestions for improvement. Jadi kurang lebih simple ya daripada surat sebelumnya. Yang kalau tadi kita diminta mendeskripsikan sebuah proses, kalau ini apa ini? In Britain, when someone gets old, they often go to live in a home with other people with their nurses to look after them. Sometimes the government has to pay for this care. Who do you think should pay for that? Ini lebih ya kurang lebih sama ya alternatif terkait dengan apa namanya panti jompo ya, atau orang-orang yang sudah tua itu harusnya tinggal di mana dan siapa yang membayar servisnya atau perawatannya. Kalau menurut saya kurang lebih sama. Oke, nah yang ini berikutnya adalah shopping is becoming more and more popular as a leisure activity. However, some people feel that this has both positive and negative effect. Why shopping so popular? Waktu Fernando juga menjelaskan tentang apa itu shopping dan apa efeknya dan seterusnya. Oke, next kita lihat apa sih komentar penguji untuk yang general training modul ini. Tadi kan tidak mengeksplor angka-angka, kemudian tidak menggunakan data-data yang ada di diagram dan seterusnya. Kalau di modul ini apa? Biasanya ke notes atau catatan dari examiner terhadap tulisan dari para examinee. Oke, sambil menunggu ini. Ya, memang cukup yang tidak ada hanya structure and written expression. Ya, mungkin kalau di TOEFL itu menguji pengetahuannya, kalau di IELTS mungkin menguji implementasinya. Ya. Kalau Anda punya good competence in structure and written expression, how will you implement it in the writing? Ya, mungkin lebih ke konkretnya. Okay, there is some repetition of task rubric and the content of the letter is rather thin in term. Ya, ini sangat singkat sekali, kurang komprehensif ya, mungkin suratnya terlalu pendek. Ini apa lagi? Oh, okay, already open proper task. Candidates are liberty to include some of the ini diberikan kebebasan untuk explore atau membuat sesuatu yang lebih baik ya. The sentence is quite friendly, it's well organized, and there is a good use of conjunction. Nah, ini juga penting sekali bagaimana kita membuat unity and coherence seperti saya kita buat ya. Oke, mungkin dua saja yang saya bacakan ya, catatan examiner. Nanti kita bisa explore lagi di strategies of doing IELTS test next time ya. Ya sudah skill ketiga, saya semakin bersemangat untuk bisa next time bisa ngambil tes ini untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris saya. Okay, thanks for watching. Don't forget to like,
comment, like, comment, and subscribe Pak Syaf channel ya. Jangan lupa di subscribe channel saya. Semoga terus bisa memberikan atau menyajikan konten yang bermanfaat bagi sobat semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.